how are you? How was your day? Hope that you are in a good, healthy, stay safety, keep spirit. Now, we are going to start our lesson today. We pray first. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing, thank you that you given us. Thank you for this new day we have studied, help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Now let's start our lesson today. Hope you will enjoy and pay attention. Today we will learn about religion. Pembelajaran 11, ibadahku dipenuhi ungkapan syukur dari pembacaan Alkitab Amsal 3 ayat 6, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian mensyukuri hidup. Kedua, menjelaskan tindakan kasih dan kepedulian sebagai wujud mensyukuri hidup. 3. Menyatakan rasa syukur lewat tindakan kasih dan kepedulian kepada sesama sebagai ibadah sejati. Dan yang keempat, mengorelasikan bentuk kepedulian dan pelayanan sebagai rasa syukur atas kehidupan pemberian Tuhan dengan ibadah yang sejati. Oke. Kita akan membaca ayat Alkitab terlebih dahulu dari Amsal 3 ayat 6. Silakan anak-anak mengikuti dari rumah. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kitab Amsal ditulis oleh Salomo dan berisi ungkapan atau ungkapan bijaksana. Itu sebabnya kitab Amsal juga sering disebut dengan kitab hikmat. Kemudian, tujuan Salomo menuliskan kitab Amsal adalah memberikan nasihat tentang kehidupan. Di dalam kitab Amsal ditemukan hal-hal yang bertolak belakang sebagai upaya penulis untuk memaparkan dua kutub kehidupan manusia, yaitu baik dan tidak baik. Nah, di dalam ayat yang ke-3 dan ke-6 Amsal ini, khususnya di dalam kalimat akuilah dia dalam segala lakumu, itu Paulus mau menyatakan makna dari akuilah dia dalam segala lakumu, artinya semua orang wajib menyatakan Tuhan lewat perbuatan mereka di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan. Jadi di sini penulis Amsal mengajak para pembaca untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sebagai bukti wujud ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kenapa Salomo menekankan hal itu? Karena Salomo menyadari bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya lewat perbuatan-perbuatan kasih dan kepedulian kepada manusia. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, hal yang sama juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus menghadapi begitu banyak permasalahan di dalam jemaat, yaitu banyak kesombongan rohani oleh karena membanggakan karunia rohani, tetapi mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya terjadilah perpecahan di tengah-tengah orang percaya atau jemaat di Korintus. Nah, perpecahan itu terjadi karena apa? Tadi selain mereka membanggakan karunia-karunia rohani, sehingga timbullah kesombongan rohani dan juga di situ banyak terdapat golongan-golongan. Ada yang mengatakan, saya dari golongan Kefas karena fasih berbicara, saya dari golongan Paulus karena ia mengajar kasih karunia. Ada orang percaya yang lain mengatakan dari golongan Kefas karena dulu ia bersama dengan Yesus, dan ada kelompok yang mengatakan golongan Yesus
Kristus. Jadi jemaat di Korintus itu dengan karunia-karunia rohani yang mereka miliki, mereka juga mengidolakan tokoh-tokoh rohani atau tokoh-tokoh yang mereka banggakan pada waktu itu. Dan hal itulah yang membuat perpecahan dan saling menganggap diri lebih baik dari yang lain. Nah, di sini Paulus mau menekankan bahwa kesombongan rohani yang ditunjukkan oleh pengikut Yesus, yaitu merasa lebih rohani dan lebih suci dibandingkan yang lain, menyebabkan bukan hanya perpecahan, tetapi terjadi juga kesenjangan sosial di dalam masyarakat saat itu, di mana itu berdampak terhadap kehidupan orang-orang percaya, di mana mereka tidak dapat menjadi saksi. Nah, dalam kehidupan yang seperti inilah Paulus mau menyatakan bahwa kasih itu menjadi sangat penting. Apa artinya mereka membanggakan golongan ini, pengikut ini, tetapi di antara mereka tidak ada saling mengasihi, saling menasehati satu dengan yang lain, tetapi justru saling menonjolkan diri. Jadi melalui perikop ini, Rasul Paulus sebagai penulis surat 1 Korintus menjelaskan dengan panjang lebar kepada jemaat Korintus tentang pengertian dan makna kasih yang paling mendasar di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Nah, berdasarkan penjelasan Rasul Paulus dapat dipahami bahwa kasih itu memfokuskan diri bukan hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Jadi Rasul Paulus mau menekankan untuk belajar mengasihi seperti kasih Kristus yang telah mereka terima sehingga mereka dapat menjadi saksi. Jadi kasih itu ditekankan Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus dan juga kepada kita sekarang, bahwa kasih itu bukan sekedar perkataan tetapi harus diimbangi dengan perbuatan sehingga tercipta kehidupan atau dari kehidupan orang-orang percaya itu dapat dilihat buah-buah pertobatan sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus dan yang menikmati anugerah keselamatan dapat dilihat oleh orang lain. Kemudian Paulus juga mau menekankan kasih Allah bagi orang-orang percaya adalah menjadi kunci untuk mengasihi sesama. Sebab Paulus menekankan, kamu sudah menerima kasih Kristus, maka sudah seharusnya kasih Kristus itu juga dilihat dan dinyatakan kepada orang lain. Jadi, kasih Allah lah yang mendorong kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menikmati kasih Kristus, memiliki hati yang peduli kepada orang lain sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Jadi, dengan mengasihi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apa itu bersyukur? Nah, rasa syukur itu dalam bahasa Inggris disebut gratitude yang diartikan menunjukkan apresiasi atau meresponi secara positif kebaikan Tuhan yang telah kita terima dan yang telah kita rasakan. Lalu bagaimana cara menunjukkan rasa syukur atau bagaimana cara menunjukkan bahwa kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah kita terima? Yaitu kita dapat menunjukkan rasa syukur kita melalui dua cara, yaitu melalui kata-kata secara verbal. Jadi bersyukur atau menyatakan kasih sebagai wujud syukur itu melalui perkataan. Misalnya berterima kasih atas segala berkat Tuhan atau berterima kasih kepada sesama atas apa yang mereka perbuat kepada kita. Lalu yang kedua juga melalui tindakan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan, kita menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana, kita menjadi anak yang rajin dan bertanggung jawab, kita menjadi orang yang disiplin, kita menjadi orang yang melakukan yang baik, kita menjadi orang yang melakukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang benar. Itu contoh wujud syukur kita. Lalu kemudian itu semua kita lakukan karena kita mengasihi dan kita peduli. Oke. Nah,
Kasih itu apa? Kasih itu adalah wujud kepedulian dan pelayanan kita kepada orang lain. Nah, karena apa? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan dan kita juga selain mengasihi Tuhan harus juga mengasihi orang lain. Nah, peduli itu apa? Atau care itu apa? Peduli itu berarti mengindahkan, memerhatikan, dan menghiraukan. Atau care atau peduli itu juga adalah kita peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu bagaimana kita menyatakan kepedulian dan melayani orang lain? Nah, orang Kristen di dalam menyatakan wujud syukur dan ibadah kepada Tuhan, yaitu dengan kita peduli. Dan itu harus didasarkan atas kasih yang tanpa pamrih, atas kasih tanpa menuntut imbalan atau upah. Nah, kenapa dan mengapa kita harus melayani tanpa mengharapkan upah? Untuk apa kita capek-capek peduli, kita capek-capek melayani, kita capek-capek mengasihi? Masa kita nggak perlu dapat upah? Nah, karena kita mengasihi itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebenarnya kita mengasihi, kita sudah lebih dahulu mendapatkan segala hal yang baik dan kasih Tuhan bagi kita. Yaitu Kristus diutus oleh Allah Bapa, dia rela menyerahkan dirinya untuk berkorban bagi kita demi mengasihi kita. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, karena kita sudah menikmati kasih Allah terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui bentuk-bentuk kasih atau kasih Allah yang tanpa pamrih, ada 4 jenis kasih di dalam iman Kristen, yaitu ada kasih storge, yaitu kasih antara orang tua dan anak-anak atau kasih antara saudara kandung. Jadi antara papa, mama mengasihi anak-anak, kemudian anak-anak mengasihi saudaranya yang lain dan juga saudara dari keluarga yang lain. Itu namanya kasih storge. Kemudian yang kedua ada kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih ketertarikan secara fisik. Misalnya pasangan suami istri atau orang yang sedang berpacaran. Itu adalah kasih eros. Kemudian yang ketiga adalah kasih filia atau kasih fileo. Ini adalah kasih persaudaraan. Ini kasih kepada sesama, kasih antar sahabat. Misalnya kamu bersama dengan temanmu mengasihi teman. Kemudian yang ketiga ini adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih Allah kepada manusia. Ini adalah kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika Allah memusuhi kita karena kita berdosa, kita menjadi seteru Allah karena dosa kita, tapi kemudian Allah tetap mengasihi kita. Lalu kasih Allah kepada manusia atau kasih agape ini adalah kasih yang paling agung, kasih yang paling mulia. Ini adalah kasih tanpa pamrih. Dan ini adalah the perfect love atau kasih yang paling sempurna, kasih yang paling agung. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mewujudkan kepedulian dan pelayanan seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan Kristus yang sudah kita rasakan dan kita nikmati kepada orang lain. Kita mengampuni sebagaimana Kristus mengasihi kita, memberikan pengampunan ketika kita berdosa, dan kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan seperti menolong orang yang sakit, kemudian membantu teman, membersihkan lingkungan, dan juga menjaga kesehatan. Banyak hal lain sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kita. Di rumah kamu dapat membantu orang tua, menghormati orang tua. Dan masih banyak tindakan-tindakan yang lain, seperti misalnya belajar yang rajin, mengerjakan tugas-tugas tanggung jawabmu sebagai anak. Sekarang kamu belajar online, kamu belajar dengan tekun, tetap bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas meskipun belajar
dari rumah karena ada wabah pandemi COVID yang belum juga usai. Nah, itu adalah bentuk kepedulian sebagai wujud ibadah kepada Tuhan. Tanggung jawab tugasnya, peduli dengan tugasnya, jangan dibiarkan menumpuk karena belajar di rumah, wah, tugas tidak dikerjakan. Oke. Lalu kemudian dampak menyatakan kasih dan kepedulian orang lain sebagai mana Kristus juga telah mengasihi kita. Ada dampaknya ketika Kristus mengasihi dan peduli kepada orang berdosa, kita bebas, kita diluputkan dari hukuman, dan kita mendapatkan hidup baru. Nah, dampak kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang lain sebagai wujud ibadah yang sejati, yaitu ketika kita mengasihi dan peduli kepada orang lain, maka orang-orang di sekitar kita juga merasakan kasih Kristus, dan kita juga membawa orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita juga menyatakan atau menjadi saksi sebagai garam dan terang dunia. Selain itu, kita juga memiliki banyak teman, memiliki banyak sahabat. Nah, banyak dampak yang dapat kita rasakan secara positif ketika menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tugas anak-anak hari ini mengerjakan latihan soal dari pelajaran kita hari ini dan wajib dikumpulkan hari ini ya. Di sini ada 4 soalnya, silakan anak-anak kerjakan dengan baik untuk latihan soal hari ini untuk penilaian worksheet pelajaran 11 dan untuk penilaian portofolio dari pelajaran 11, anak-anak mengerjakan kegiatan 4 halaman 148 dan di halaman 149 ada pertanyaannya. Anak-anak boleh diskusikan bersama papa mama atau anggota keluarga yang lain. Waktunya ini 1 minggu, dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Berarti paling lambat dikumpul portofolio 11 Maret ya. Tapi untuk worksheet-nya nomor 1 sampai 4 wajib dikumpulkan hari ini. Oke. Sampai di sini pelajaran kita. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.